Halo, selamat datang di video saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Michael Priyagoda Manik dengan NRP 23202053 dari kelas B, Program Studi Teknik Geodesi Institut Teknologi Nasional Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil review artikel jurnal untuk evaluasi akhir semester mata kuliah penginderaan jauh. Artikel yang saya review ini berjudul Interpretasi Visual dan Digital untuk klasifikasi tutupan lahan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, ditulis oleh Kosasih Saleh dan Prasetyo dan dipublikasikan di Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia tahun 2019. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan identitas lengkapnya dari artikel terkait. Oke, sekarang kita masuk ke latar belakang penelitian. Kabupaten Kuningan ini memiliki karakteristik bentangan alam yang unik, sebagian besar berupa perbukitan dan pegunungan, dengan puncak tertinggi di Gunung Ciremai setinggi 3078 meter di atas permukaan laut. Kondisi ini menjadikan pengelolaan sumber daya lahan di wilayah ini sangat krusial. Masalah utamanya adalah meningkatnya pemanfaatan lahan akibat pertumbuhan penduduk dan ekonomi. Sementara metode survei tradisional dinilai tidak cukup efisien untuk memantau perubahan tutupan lahan di area yang luas. Disinilah urgensi penelitian ini muncul. Teknologi penginderaan jauh, khususnya citra Landsat 8 oli, menawarkan solusi yang lebih efisien, murah, dan representatif. Namun pertanyaannya, dari kedua metode yang tersedia, interpretasi visual dan klasifikasi digital, mana yang lebih akurat? Itulah yang ingin dijawab pada penelitian kali ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, memetakan tutupan lahan Kabupaten Kuningan, dan kedua, menilai serta membandingkan tingkat akurasi dari dua metode klasifikasi yang digunakan. Data utama yang digunakan adalah citra Landsat 8 oli level 1T kombinasi 7 band, direkam pada 5 Agustus 2014, PET Pro 121-65. Data ini diunduh dari USGS Glovis secara gratis. Sebagai referensi koreksi geometrik, digunakan citra Landsat 7 ATM Plus yang sudah diortorektifikasi. Selain itu, dilakukan survei lapangan menggunakan GPS untuk mengumpulkan data ground truth sebagai area contoh sekaligus bahan uji akurasi. Pengolahan data menggunakan dua perangkat lunak, ENVI versi 4.5 untuk pengolahan data raster dan ArcGIS versi 10 untuk analisis berbasis vektor. Metode penelitian terbagi menjadi 5 tahapan utama. Tahap yang pertama adalah pengolahan awal citra yang mencakup koreksi geometrik menggunakan 18 titik kontrol lapangan dari citra Landsat 7 dengan RMSE rata-rata kurang dari 0,3 piksel. Citra kemudian diproyeksikan ke sistem koordinat UTM zona 49S dengan datum WGS 84. Selain itu, dilakukan koreksi radiometrik dengan mengubah nilai digital number menjadi reflektansi top of atmosphere atau TOA. Tahap yang kedua adalah penentuan kombinasi band optimal menggunakan Optimum Index Factor atau OIF. Hasilnya adalah kombinasi RGB 654 yang terdiri dari band sphere 1, NIR, dan red. Kombinasi ini paling optimal untuk membedakan tutupan lahan secara visual. Tahap yang ketiga adalah interpretasi visual. Dilakukan dengan cara digitasi langsung di layar komputer menggunakan ArcGIS pada skala 1:50.000 berdasarkan unsur-unsur interpretasi seperti warna, tekstur, pola, dan situs. Tahap yang keempat adalah klasifikasi digital dengan metode maksimum likelihood. Metode ini menentukan kelas setiap piksel berdasarkan probabilitas spektral tertinggi, dengan terlebih dahulu menentukan area contoh dari survei lapangan dan menganalisis separabilitas antar kelas menggunakan transformer diferensi. Dan tahap yang kelima adalah uji akurasi menggunakan confusion matrix meliputi prosedur akurasi, users akurasi, overall akurasi, dan koefisien kappa. Berikutnya kelas tutupan lahan. Penelitian ini mengidentifikasi 10 kelas tutupan lahan yang mengacu pada klasifikasi Departemen Kehutanan tahun 2008, diperkuat dengan hasil pengecekan lapangan. Ke-10 kelas tersebut mencakup 3 jenis hutan,
hutan alam, hutan jati, dan hutan pinus. Kemudian kebun campuran, 2 jenis lahan pertanian yaitu pertanian lahan kering dan sawah, serta pemukiman, semak belukar, tanah terbuka, dan tubuh air. Setiap kelas memiliki karakteristik khas pada citra RGB 654, misalnya hutan alam tampak hijau muda hingga tua dengan tekstur kasar dan pola tidak teratur karena berada di pegunungan, sedangkan sawah tampak biru bercampur hijau muda dengan tekstur halus dan pola teratur. Hasil penelitian. Berikut adalah hasil penelitian tutupan lahan Kabupaten Kuningan tahun 2014 dari kedua metode. Pada interpretasi visual di sebelah kiri, peta dihasilkan melalui digitasi on-screen yang menghasilkan batas kelas yang lebih halus dan mempertimbangkan konteks spasial sekitarnya. Sementara pada klasifikasi digital di sebelah kanan, peta dihasilkan secara otomatis berbasis nilai spektral pixel. Terlihat dari efek salt and pepper, yaitu piksel-piksel yang terklasifikasi berbeda dari sekitarnya, yang merupakan kelemahan umum dari klasifikasi berbasis piksel. Secara visual, keduanya menunjukkan dominasi kebun campuran, sawah, dan hutan di wilayah Kabupaten Kuningan. Dari sisi luasan tutupan lahan, ada beberapa perbedaan menarik antara kedua metode. Pada interpretasi visual, total luas yang teridentifikasi adalah 106.354 hektar, sedangkan klasifikasi digital menghasilkan 109.069 hektar. Perbedaan ini terutama disebabkan oleh keberadaan awan, bayangan awan yang tidak dapat diidentifikasi pada metode visual, namun pada klasifikasi digital justru ikut terklasifikasi sebagai kelas lain. Dari sisi komposisi, kedua metode sepakat bahwa kebun campuran adalah kelas terluas, sekitar 31% dari total wilayah. Perbedaan mencolok terjadi pada kelas pertanian, lahan kering. Visualnya menghasilkan 21.724 hektar atau 21,43%, sementara digital hanya 3.670 hektar atau 3,37%. Ini menunjukkan bahwa klasifikasi digital cenderung menghasilkan sebagian besar lahan kering sebagai sawah karena kemiripan spektralnya. Sekarang kita masuk ke bagian evaluasi akurasi. Ini adalah inti dari penelitian. Interpretasi visual menghasilkan overall akurasi sebesar 34,008% dengan koefisien kappa 0,93. Klasifikasi digital maksimum likelihood menghasilkan overall akurasi 93,17% dengan kappa 0,92. Keduanya melampaui ambang batas standar USGS yang mensyaratkan akurasi lebih dari 85% dan kappa di atas 0,80. Artinya, kedua hasil klasifikasi ini dapat dipercaya dan layak digunakan sebagai referensi pemetaan. Jika kita lihat dari kelas per kelasnya, hampir semua kelas memiliki prosedur dan user akurasi di atas 85%. Namun, ada dua kelas yang perlu diperhatikan, ditandai dengan warna merah. Pada tabel pertama, user akurasi pertanian lahan kering pada metode visual hanya 78,95%. Kedua, user akurasi kebun campuran pada metode digital hanya 71,45%. Ini adalah hasil terendah di seluruh tabel. Mengapa bisa terjadi kesalahan tersebut? Mari kita analisis lebih dalam pada pertanian lahan kering di metode visualisasi. Kesalahan terjadi karena 21%. Piksel yang diklasifikasi sebagian pertanian lahan kering ternyata adalah sawah. Ini masuk akal karena kedua kelas ini sering berada berdampingan dan memiliki tampilan visual yang mirip, terutama saat sawah sedang berak atau tidak ditanami. Pada kebun campuran di metode digital, commission error mencapai 28,55%. Tertinggi di antara semua kelas. Penyebabnya adalah kemiripan nilai spektral kebun campuran dengan hutan alam dan hutan jati, sehingga piksel-piksel dari kelas lain ikut terklasifikasi sebagai kebun campuran. Gangguan awan juga menjadi faktor signifikan, dan masalah mixed pixel pada resolusi 30 meter Landsat 8 turut berkontribusi pada kesalahan klasifikasi digital.
Secara keseluruhan, penelitian ini memiliki beberapa kelebihan yang patut diapresiasi. Pertama, penelitian ini membandingkan dua metode secara langsung pada dataset yang sama. Ini memberikan informasi empiris yang sangat berguna bagi penelitian lain dalam memilih metode yang sesuai. Kedua, akurasi yang dihasilkan tinggi dan terstandarisasi dengan baik menggunakan confusion matrix yang lengkap. Ketiga, penggunaan Landsat 8 OLI yang memiliki resolusi radiometrik 16 bit memungkinkan identifikasi 10 kelas tutupan lahan lebih detail dibandingkan penelitian sebelumnya oleh Prasetyo dan kawan-kawan tahun 2012 yang hanya menghasilkan 7 kelas. Keempat, interpretasi data survei lapangan menggunakan GPS meningkatkan reliabilitas ground truth. Dan kelima, penggunaan OIF secara kuantitatif untuk pemilihan band membuat proses interpretasi lebih objektif. Di sisi lain, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, yang paling mendasar adalah menggunakan citra single date, hanya satu tanggal perekaman pada 5 Agustus 2014. Tutupan lahan bersifat dinamis, terutama lahan pertanian yang berubah sesuai musim. Citra multitemporal akan memberikan informasi yang jauh lebih representatif. Kedua, gangguan awan yang masih cukup signifikan menyebabkan sebagian area tidak teridentifikasi dan sebagian lagi misklasifikasi. Ketiga, resolusi spasial 30 meter Landsat 8 menghasilkan piksel campuran yang menurunkan akurasi klasifikasi berbasis piksel. Keempat, tidak ada perbandingan dengan metode modern seperti random forest atau supervector machine yang terbukti lebih akurat. Dan yang kelima, interpretasi visual sangat bergantung pada keahlian interpreter dan tidak bisa diproduksi secara otomatis. Pada bagian ini, saya akan menyampaikan analisis dan pendapat pribadi saya sebagai mahasiswa mengenai kesesuaian metode yang digunakan sudah sesuai untuk tujuan pemetaan skala kabupaten dengan resolusi menengah. Namun untuk area dengan keragaman tutupan lahan yang tinggi seperti Kabupaten Kuningan, metode berbasis objek atau OBIE akan lebih tepat karena memanfaatkan konteks spasial secara sistematis, bukan hanya nilai spektrum per pixel. Faktor yang mempengaruhi akurasi menurut saya ada 5 hal utama: resolusi spasial 30 meter yang menghasilkan mixed pixel, kemiripan spektral antar kelas terutama antar hutan dan kebun campuran, gangguan awan, kualitas area, contoh training dan penggunaan citra single date yang tidak menangkap dinamika musiman. Untuk pengembangan ke depan, penelitian ini bisa ditingkatkan dengan menggunakan citra time series atau multitemporal, menerapkan machine learning seperti random forest, mengintegrasikan data ketinggian dari DIM atau LIDAR, atau beralih ke citra resolusi tinggi seperti Sentinel-2 yang gratis dan memiliki resolusi 10 meter. Pelajaran yang saya peroleh dan pengetahuan baru, penelitian ini mengajarkan saya bahwa akurasi bukan satu-satunya tolak ukur dalam memilih metode. Efisiensi waktu, ketergantungan pada tenaga ahli, dan skalabilitas juga sama penelitiannya dalam konteks pemetaan wilayah yang luas. Sebagai penutup, berikut adalah kesimpulan review artikel kali ini. Penelitian berhasil memetakan 10 kelas tutupan lahan Kabupaten Kuningan tahun 2014 dengan tutupan lahan didominasi kebun campuran, sawah, dan pertanian lahan kering, mencerminkan karakteristik agrasi wilayah ini. Interpretasi visual menghasilkan akurasi sedikit lebih tinggi 94,08% dengan kappa 0,93 dibandingkan klasifikasi digital 93,17% dengan kappa 0,92. Namun keduanya memenuhi standar USGS sehingga keduanya layak digunakan. Perbedaan utamanya ada pada kasus penggunaan visual unggul dalam akurasi untuk area terbatas dengan tenaga ahli yang cukup, sementara digital lebih efisien dari scalable
untuk area yang luas dengan keterbatasan sumber daya manusia. Demikian presentasi review artikel yang saya sampaikan. Daftar pustaka yang lengkap dapat dilihat pada slide terakhir ini. Terima kasih semuanya. Jika ada perkataan atau ucapan saya yang keliru, mohon maaf. Dan sekian dari presentasi saya dan video saya kali ini. Terima kasih semuanya. Bye-bye.